Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada sore hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bersyukur masih diberi nikmat bernafas, masih diberi nikmat kekuatan, masih diberi nikmat kesehatan yang jika kita kalkulasikan itu sangat mahal untuk kita bayar. Makanya kata Allah, sangat sedikit orang-orang yang bersyukur atas nikmatku. Yang kedua, salawat bering salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, seorang panglima perang yang juga pada dirinya terdapat suri tauladan, terdapat role model kehidupan yang perlu kita contoh, yang perlu kita telaah, baik perkataannya, perbuatannya maupun ketetapan yang ditetapkan olehnya, sehingga nantinya kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, jemaah channel YouTube dari kaum marginal yang berbahagia. Gunung yang menjulang tinggi, lautan dengan pasir putih yang indah, gemuruh ombak yang membahana di laut lepas. Itu merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua untuk manusia. Allah menciptakan laut dengan segala ekosistemnya, dengan segala tumbuhan dan hewan yang ada dalamnya, baik itu rumput laut, ikan, ya, mutiara. Allah menghadirkan semua itu untuk apa? Untuk manusia. Di gunung Allah ciptakan tumbuhan, ya, asam. Untuk apa? Untuk manusia. Ini merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita baca, yang harus kita fahami, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua hanya untuk satu orang saja, itu manusia. Sehingga sebagai seorang hamba yang dhaif, hamba yang penuh kekurangan, yang juga termasuk dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya kita mensyukuri segala yang Allah berikan kepada kita. Allah memerintahkan kita untuk membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauliyahnya, ayat-ayat yang ada pada Al-Qur'an maupun ayat-ayat yang berada pada ciptaannya. Jagat raya ini, agar kita dapat menyimpulkan bahwa kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Ikhwan fillah rahimakumullah, bentuk kesyukuran yang harus kita tanamkan dalam jiwa adalah mari kita menjadi seorang hamba, ya, hamba yang taat, menjadi seorang Abdullah yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jemaah yang berbahagia, dan tanda syukur yang kedua adalah bagaimana kita memelihara, menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Laut yang indah dengan segala ikannya, dengan segala tumbuhannya, mari kita jaga itu semua. Untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup kita. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zahiral fasadu fil bahri wal bahri." Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Karena kenapa? Karena kedua tangan manusia. Ulah kedua tangan manusia. Laut, ya, cara penangkapan ikannya dibom, ya. Itu mengganggu ekosistem yang berada di tengah laut, mengganggu kenyamanan mereka, sehingga laut menjadi tidak indah lagi seperti yang kita jumpakan, ya, seperti di Ancol sana, ya, di Jawa sana,
Pantai-pantai mereka itu sudah tidak indah lagi. Karena kenapa? Ulah tangan manusia. Pabrik-pabrik mengeluarkan kotorannya di pantai langsung. Ya. Itu merupakan bentuk pencemaran lingkungan. Tidak bersyukur, kufur atas nikmat Allah. Ya. Maka jangan heran ketika ada gempa bumi di mana-mana. Jangan heran ketika ada musibah di mana-mana. Itu merupakan teguran dari Allah. Ya. Kepada kita yang tidak mensyukuri nikmatnya. Yang pada prinsipnya kita harus saling menjaga, ya. Sebagai orang yang Allah berikan akal untuk berpikir, afala ta'qilun, ya, untuk berpikir secara jernih, ya. Mari kita lihat, ya, sebagai tanda syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga lingkungan yang Allah berikan kepada kita, ya. Menjaga keindahan lingkungan yang Allah titipkan kepada kita. Sehingga apa? Sehingga lingkungan itu bisa bertahan kepada anak cucu kita, kepada generasi setelah kita nantinya. Itu yang pertama, kita harus menjaga. Yang kedua, mari kita gunakan sebaik mungkin kekayaan alam yang Allah berikan kepada kita, ya. Mari kita gunakan sebaik mungkin. Kita gunakan dengan kebutuhan kita, ya. Sehingga tidak ada yang namanya mubazir. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sebagai tanda rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya alam ini untuk manusia, maka sebagai hamba kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meminta lebih, Allah tidak meminta banyak. Allah hanya minta kita untuk bersujud kepadanya. Allah memberikan kita waktu 24 jam sehari semalam. Allah hanya meminta waktu 5 kali sehari untuk sujud kepadanya. Allah tidak minta lebih. Allah hanya meminta kita untuk watawasau bil haq watawasau bir sabar. Allah tidak minta lebih. Allah hanya minta kita untuk beramal ma'ruf nahi munkar, untuk adil dalam bersosial. Allah tidak minta lebih. Allah hanya minta kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Untuk apa? Untuk kemaslahatan diri kita dan juga di masyarakat kita. Semoga ini menjadi renungan kita semua, menjadi telaah kita semua, menjadi kerja-kerja nyata kita semua untuk menjaga, merawat, sehingga alam kita bisa berdikari. Kita bisa memanfaatkan alam kita untuk kelangsungan ekonomi kita, ya. Sehingga terciptalah masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ikhwani fillah rahimakumullah. Maka dari itu, wasiat ini saya sampaikan pada diri saya pribadi sebagai cambuk, sebagai hamba, sebagai pilihan dari konsekuensi sebuah pilihan. Saya memilih Islam sebagai agama saya, maka saya harus menerima segala konsekuensi yang Islam tetapkan bagi saya. Maka mari kita azamkan dalam diri kita untuk sama-sama selalu meningkatkan ibadah kita sebagai rasa syukur, tanda kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di bawah peti. Jika ada kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ihdinas siratal mustaqim. Aqulu ma aqul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.